Enggak guys, enggak, saya enggak menerima ini sepenuhnya. Tidak, saya tidak ingin guys, saya tidak mau hal ini terjadi. Tolong, mohon, saya tidak mau. Ya, saya mohon ya Allah, tolong. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, teman-teman semua di sana, berjumpa lagi hari ini masih dengan saya. Apa kabar Anda semua di sana guys? Tentunya doa yang terbaik akan saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua, semoga dalam keadaan sehat, yang sakit agar lekas dapat disembuhkan, dan yang sehat agar tetap dapat menjaga kesehatannya setiap saat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kemarin saya pernah mereaksi dan kita juga menyaksikan bersama bahwa ada salah satu mantan petinggi dari Indonesia, yaitu adalah mantan dari Gubernur Jawa Barat, yang mengatakan bahwa Putrajaya adalah salah satu kota yang gagal. Jadi beliau mengatakan hal itu guys ya, sudah pernah saya reaksi. Namun di sini yang terjadi apa ya? Beliau mengatakan hal demikian, Putrajaya itu gagal, tapi ternyata sekarang IKN mangkrak. Ya ampun. Sebenarnya ini adalah satu cita-cita dari seluruh rakyat Indonesia untuk kemajuan bangsa ini, guys. Tapi apalah daya, cerita tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa IKN saat ini mangkrak dulu. Begitu ya, guys ya. Coba kita saksikan videonya, guys ya. Saya ingin tahu ketegasan dari pihak yang berwenang di sana untuk menjelaskan bagaimana ini kok bisa mangkrak IKN. Tapi dia bilang Putrajaya itu gagal. Sementara IKN bagaimana, guys? Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan anggaran Ibu Kota Nusantara atau IKN masih diblokir. Artinya di tahun 2025 ini belum ada progres pembangunannya. Bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. IKN era Jokowi, proyek ambisius yang berakhir sangat tragis. Apa akan jadi kota hantu di tengah Kalimantan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, apa kabar kalian hari ini? Pernahkah kalian mendengar tentang proyek ambisius yang digadang-gadang bakal menjadi kebanggaan Indonesia? Ya, kita semua tahu itu adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Proyek raksasa ini lahir di era pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi sayangnya, nasibnya kian makin tragis. Mau tahu ceritanya? Simak sampai habis. Di akhir tahun 2024 kemarin, tepatnya yaitu sebelum pergantian rezim dari Jokowi ke Prabowo, sebenarnya publik pun sudah mulai mencium bau tidak sedap dari proyek IKN ini. Salah satu indikatornya adalah pengembalian kereta tanpa rel atau autonomous rail transit ke Cina. Ya, kereta canggih ini telah dikembalikan ke Cina dengan alasan karena kondisi lingkungan di IKN belum menunjukkan sistem kendali otonom yang handal, sebagaimana ditunjukkan pada sarana serupa di Tiongkok. Padahal kereta ini di era Jokowi sangat begitu dieluk-elukan sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan, yang sangat menunjang transportasi di IKN. Di sini nasib tragis kereta ini pun kemudian memicu banyak spekulasi. Publik pun di sini mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa teknologi yang katanya sudah sukses di Tiongkok ini malah gagal total di Indonesia? Dan apakah ada sesuatu yang tidak beres dalam manajemen proyek IKN? Pertanyaan ini pun terus menggantung di udara, membuat masyarakat semakin skeptis terhadap janji-janji megah di IKN. Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak,
Saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi demi untuk mendongkrak popularitas Jokowi. Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan IKN ini? Kabar terbaru di sini mengungkapkan bahwa seluruh anggaran IKN saat ini diblokir oleh Kementerian Keuangan. Ya, tidak ada lagi dana yang mengalir untuk proyek ini di tahun 2025. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo pun secara terbuka menyatakan bahwa Kementerian PU tidak bisa melanjutkan pembangunan IKN karena anggarannya digembok rapat-rapat. Belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Udah ya? Udah. Ya nanti itu tunggu gini nih, satu-satu saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata nih apa? Lebaran, kita urusan lebaran dulu. Setelah itu berapa gitu loh. Insya Allah. Dan inilah ironinya, di era Jokowi, proyek IKN ini digembar-gemborkan sebagai masa depan Indonesia. Namun ketika anggaran tiba-tiba diblokir, semua harapan itu saat ini sirna berantakan. Di sini pun publik mulai bertanya, apakah ini pertanda buruk bagi IKN yang bisa jadi ke depan akan mangkrak menjadi kota hantu di tengah hutan? Walaupun begitu, saya sangat mengapresiasi langkah pemerintahan Prabowo saat ini. Bukan karena kebencian terhadap Jokowi, tidak, tapi karena memang semata-mata negara memang harus mengambil langkah penyelamatan agar negeri ini tidak semakin terjerat oleh hutang luar negeri. Karena kita semua tahu ada beban utang jatuh tempo yang besar warisan dari Jokowi. Penghematan itu harus in optima forma dalam bentuk yang paling tinggi. Nah, menghemat yang paling bagus itu menghemat sesuatu yang mangkrak, kan itu jalan pikirannya tuh. Jadi IKN itu udah mangkrak, udah selesai, dan menteri koordinator Agus Ahaye itu sudah mengucapkan gejala atau tendensi bahwa itu memang udah mangkrak sebetulnya. Beberapa menteri terkait juga menerangkan hal yang sama itu. Jadi ini memang kelakuan rejim Jokowi ini hanya ingin memamerkan keunggulan dinastinya tuh, atau bahkan itu semua prestasi pribadi. Kenapa? Ya kita lihat di IKN itu satu-satunya yang tegak berdiri itu adalah patungnya Presiden Jokowi yang bahkan ada lumutan, karatan gitu kan. Bayangkan, hanya untuk membangun satu unit rumah menteri di IKN, di sini pemerintah telah menghabiskan anggaran yaitu sebesar 14 miliar per unit. Dan totalnya ada 36 rumah menteri yang dibangun lengkap dengan furniture yang mewah. Dan kabarnya rumah-rumah ini akan siap huni pada pertengahan 2024. Tapi apa yang terjadi kemudian? Semua rumah itu pun kini kosong melompong, tidak berpenghuni. Di sini pun publik sangat begitu menyayangkan akan pemborosan ini. Bagaimana tidak? Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah dihabiskan untuk membangun rumah menteri yang kini mangkrak. Ironis bukan? Padahal hampir sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini dalam keadaan susah. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, banyak PHK di mana-mana, semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Apalagi ditambah pajak ini, pajak itu, dan lain-lain yang membuat rakyat pun semakin menderita. Rumah-rumah para menteri yang mangkrak ini seolah seperti membeli mobil super mewah, tapi tidak ada yang menyetir. Apakah lalu ini pantas disebut sebagai investasi masa depan? Sekarang mari kita lihat kondisi terkini IKN. Tanpa anggaran, tanpa pekerja, dan tanpa aktivitas, bahkan sampai ada beberapa bangunan kini telah ditumbuhi rumput-rumput liar serta ilalang. Dan melihat gambaran ini, di sini ada indikasi bahwa IKN ke depan akan jadi kota hantu. Dan ini semakin menjadi sebuah fakta. Bangunan-bangunan megah
yang dulunya dipamerkan sebagai simbol modernisasi, saat ini terlihat seperti candi-candi tua yang terbengkalai. Bahkan ada yang menyebut IKN ini sebagai candi megah pengganti Hambalang. Ingat kan kasus Hambalang di era SBY? Nah, kali ini skala pemborosannya jauh lebih spektakuler. Miliaran rupiah, bahkan triliunan telah dihabiskan, tapi hasilnya nihil. Dan uang rakyat lenyap bagai asap. Di sini tentu saja akan meninggalkan kenangan pahit bagi generasi mendatang. Apa kurangnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, pek perutnya karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi, membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Dan puncak dari semua ini adalah rencana reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo. Enggak guys, enggak, saya enggak menerima ini sepenuhnya. Tidak, saya tidak ingin guys, saya tidak mau hal ini terjadi. Tolong, mohon, saya tidak mau. Ya, hal yang sudah terjadi, bahkan IKN sudah terbangun 40, lebih daripada 40%, dan sekarang mangkrak karena dananya telah diblokir, dikunci oleh Ibu Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Ya Allah, itu bangunan dan satu ide cita-cita semua orang untuk dapat memindahkan pemerintahan kita ke IKN, dan itu sekarang mangkrak. Mengapa selalu terjadi? Ya Allah, kemarin Hambalang, sekarang ini lebih spektakuler lagi IKN. Tapi saya percaya guys, saya percaya dengan kepemimpinan Pak Prabowo, dan kita serahkan semua dengan kepintaran beliau. Saya yakin seyakin-yakinnya suatu saat nanti IKN akan kembali diteruskan pembangunannya. Saya mohon ya Allah, tolong ini jangan mangkrak ya. Karena apa? Karena sudah banyak menghabiskan uang rakyat, menghabiskan banyak uang masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, ya, uang terkumpul dari uang pajak, dari uang APBN itu masuk ke IKN, tapi sudah masa hampir setengah jalan malah mangkrak. Tentu uang itu akan hangus. Jadi semua harus tetap berdoa dan berharap kepada pemerintah kita agar IKN ini terus dilanjutkan pembangunannya. Saya mohon ya, karena sudah nanggung, uang sudah banyak sekali keluar ya, tapi ujung-ujungnya malah mangkrak. Tolong ini jangan sampai buang-buang uang rakyat lagi, karena di Indonesia ini masih banyak orang-orang miskin yang perlu uluran tangan dari banyak orang, dari pemerintah. Tapi ketika apa yang dibuat oleh pemerintah harus sangat efektif. Ini bagi penunjang pekerjaan dan juga aktivitas bagi mereka, bagi pemerintah-pemerintah kita di Kalimantan. Saya mohon ini jangan lagi mangkrak, tapi mangkraknya mungkin hanya setahun atau 2 tahun. Dan di tahun-tahun selanjutnya saya mohon ini akan tetap dilanjutkan lagi. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon diri mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.